Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dengan judul renungan pengaruh dusta dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116 sampai 117. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, dia adalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Berdusta adalah perbuatan tercela, mengecewakan, karena tidak ada berwujud kenyataan. Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh sifat dusta, antara lain: pertama, pendusta adalah orang-orang yang merugi. Berdusta kepada manusia adalah jelek, namun berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih jelek lagi. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berdusta kepadanya untuk menyengsarakan, untuk menyegerakan siksa di dunia. Firman Allah surat Yunus ayat 49, Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Katakanlah, sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Termasuk berdusta kepada Allah adalah menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Kedua, pendusta adalah orang yang munafik. Seorang pendusta sebenarnya memiliki sifat kemunafikan. Oleh karena itu, Allah menggolongkan para pendusta termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak mencukupkan diri dengan berdusta, bahkan mereka juga bersumpah dusta, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kedustaan mereka. Ketiga, para pendusta hatinya paling hitam. Pendusta hatinya akan menjadi hitam di dunia karena banyak berdusta. Setiap berdusta timbul titik hitam di hatinya. Semakin sering berdusta, titik hitam itu semakin melebar, yang akhirnya menutupi hatinya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya yang artinya, tidaklah seorang hamba terus berdusta dan membiasakannya, melainkan akan diberi titik hitam di hatinya sampai hatinya hitam, dan ditulis di sisi Allah termasuk golongan-golongan para pendusta. Hadis riwayat Malik. Keempat, pendusta adalah orang yang tersesat. Sesungguhnya pendusta adalah orang sesat yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari cahaya dan jalannya yang lurus. Mereka terjerambab dalam kehidupan dunia yang gelap. Dia meraba mencari sinar kebenaran, tapi salah perhitungan. Dia melihat yang benar sebagai kebatilan, melihat cahaya sebagai kegelapan, melihat ilmu sebagai kebodohan, dan keutamaan sebagai kerendahan. Dia tidak tahu jalan menuju kebaikan dan hidayah. Pendusta semacam ini lebih buruk dibandingkan dengan binatang melata dan termasuk teman-teman setan. Kelima, pendusta tempatnya di neraka. Pendusta adalah pelaku kejahatan pada hak dirinya dan hak masyarakat, maka tidak ada balasan yang layak baginya kecuali neraka. Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 10, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Itulah akibat buruk yang ditimpakan kepada orang-orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, orang yang munafikin, orang yang bercabang lidah, orang yang pelin-pelan,
orang yang tidak tetap pendirian, orang yang suka bersumpah lillah supaya dipercayai orang. Untuk menjadi orang baik, berkatalah yang jujur, apa adanya, yang sebenarnya ucapkan. Orang yang mendengarnya akan menilai. Allah bersama Rasulnya juga akan menilai. Kita berdoa semoga kita ikhlas dan jujur dan sikap, tingkah laku dan tutur kata kita. Bersihkan hati. Hati kita inilah sumbernya. Lidah kita tidak bertulang, mudah bergerak, tapi kalau hati bersih, dia akan mengucapkan kalimat yang benar. Semoga Allah membersihkan hati kita. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.